Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan al-musabaqah, perlombaan. Apa kaitan antara al-musabaqah, perlombaan, dengan pembahasan kita yang berkaitan dengan al-muamalat al-maliyah? Ahibati fillah, musabaqah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah musabaqah yang mana di situ ada hadiah yang diambilkan dari orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut. Al-musabaqah ini terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama adalah al-mutasabiqan atau al-mutasabiqun, orang yang mengikuti perlombaan. Agar perlombaan yang dilakukan tersebut menjadi sah, maka orang-orang ini harus, atau orang yang mengikutinya tersebut harus terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah ar-ridha. Hendaknya orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut mereka ikut dengan sukarela tanpa ada paksaan. Sehingga kalau ada orang yang dipaksa untuk mengikuti lomba dan dia juga ikut bayar, maka perlombaannya tersebut tidak sah. Kemudian yang kedua adalah jaizut tasarruf. Hendaknya mereka yang ikut dalam perlombaan tersebut mereka adalah orang yang berkompeten untuk melakukan musabaqah. Kemudian yang berikutnya adalah qadirani 'ala sabaq. Mereka yang ikut dalam perlombaan tersebut adalah mereka yang mampu untuk berkompetisi dalam perlombaan tersebut. Ya, kalau dia sudah yakin bahwasanya dia tidak akan bisa berkompetisi dalam perlombaan tersebut, maka untuk apa dia membayar sementara dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang. Kemudian rukun yang kedua adalah as-sabaq, hadiah dari perlombaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar musabaqah perlombaannya menjadi sah. Ya, yang berkaitan dengan as-sabaq, yakni hadiah yang akan diberikan. Syarat yang pertama adalah yasihhu thamanan fil bai'. Hendaknya hadiah yang diberikan dan itu diambilkan dari orang-orang yang mengikuti musabaqah ini adalah ya, hadiah yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga sesuatu ya yang dijadikan sebagai hadiah namun hal tersebut ya sesuatu tersebut adalah barang yang haram, tidak bisa diperjualbelikan, maka itu tidak sah untuk menjadi hadiah dalam musabaqah tersebut. Kemudian ini yang paling penting. Ya, dalam masalah as-sabaq atau hadiah ini hendaknya dalam perlombaan tersebut ada yang disebut dengan al-muhallil, orang yang menghalalkan atau orang yang dengan sebabnya perlombaan tersebut menjadi halal. Apa maksudnya? Di sini misalnya ada dua orang, antara si A dengan si B ingin berlomba. Ya, ingin melakukan perlombaan memanah. Dan kedua-duanya mereka ini membayarkan uang sebanyak 100.000. Siapa yang menang, maka dia yang akan mengambil 200.000-nya. Maka kalau mereka berkompetisi dengan hanya diikuti oleh dua orang ini saja, ini hukumnya tidak boleh. Ini termasuk dalam perjudian. Nah, agar perlombaannya ini menjadi sah dan halal, maka hendaknya dia panggil orang ketiga. Yang mana orang ketiga ini dia ikut dalam lomba tersebut namun dia tidak bayar. Ya, dia hanya diikutkan ya, dan dia tidak perlu bayar. Namun kalau dia menang dalam perlombaan tersebut maka dia boleh atau dia berhak untuk mendapatkan uang 200.000 tersebut. Maka dengan syarat adanya muhallil inilah maka lomba yang mana hadiahnya dipungutkan dari orang yang mengikuti lomba tersebut itu menjadi sah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah majalus sibaq. Majalus sibaq, yakni ranah atau bentuk perlombaannya. Jadi tidak semua perlombaan ya itu boleh untuk dilakukan atau diikuti. Namun ada beberapa perlombaan yang mana jika diikuti dan kita membayar ya untuk dijadikan sebagai hadiah itu boleh dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibil, ya, perlombaan pacuan unta.
Kemudian yang kedua al-khayl, ya, perlombaan, ya, pacuan kuda. Kemudian yang ketiga adalah ar-rimayah, lomba memanah. Nah, inilah 3 perlombaan yang boleh kita ikuti dan boleh dilakukan dengan hadiahnya dipungutkan dari orang yang mengikuti perlombaan tersebut dengan syarat tadi, yakni adanya orang yang menghalalkan, orang yang ketiga yang dia tidak bayar, namun kalau dia bisa menang dalam kompetisi tersebut maka dia berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, jadi dalam hal ini atau dalam mazhab Hambali mereka membatasi, ya, musabaqah yang boleh dilakukan itu hanya pada 3 hal ini saja. Ya, hal ini didasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Ya, tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali dalam lomba memanah atau lomba pacuan unta atau lomba pacuan kuda. Sebagian ulama, ya, memperluas maknanya, yakni mereka mengatakan bahwa semua perlombaan yang mana di situ ada unsur jihad, ya, untuk mempersiapkan diri di dalam berjihad di jalan Allah, maka boleh dilakukan perlombaan seperti yang kita bahas. Kemudian rukun yang berikutnya adalah adatus sibaq, yakni alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa syarat yang terkait dengan adatus sibaq, alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah antakuna adatus sibaq muayyanah. Hendaknya alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut sudah ditentukan. Ya, misalnya, ya, si A dengan si B, kemudian dia mendatangkan si C untuk menjadi penghalalnya dalam lomba memanah, maka dia sudah tentukan, kamu akan menggunakan panah yang ini, kamu menggunakan panah yang ini, dan kamu akan menggunakan panah yang ini. Maka di sini hendaknya sudah ditentukan dari awal alat yang akan digunakan. Atau misalnya ketika lomba pacuan kuda, maka kamu akan gunakan kuda A, kemudian kamu akan gunakan kuda B, dan seterusnya. Ini harus ditentukan sebelum memulai perlombaan tersebut. Kemudian syarat yang kedua yang terkait dengan alat yang digunakan dalam perlombaan adalah ittihadul adawat finnau. Hendaknya alat yang digunakan dalam perlombaan tersebut sama. Ya, ketika dia berlomba pacuan, maka jangan sampai ada yang menggunakan unta, ada yang menggunakan kuda. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi alat yang digunakan juga harus sama jenisnya. Ya, kalau pacuan kuda maka semuanya menggunakan kuda. Kalau, ya, lomba memanah maka panahnya itu panah yang dengan bentuk yang sama. Ya, tidak boleh ada perbedaan antara alat yang satu dengan alat yang lainnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.